mikirin apa? Ya urusan kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kalau pelajaran matematika, bahasa Inggris dituliskan kemana-mana, tapi Qurannya nggak bisa, santai-santai saja. Ya. Berarti apa? Yaitu berarti apa? Merupakan salah satu di antara yang urusan akhiratnya tidak dipikirin. Ya. Sehingga apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini apa? Sebagai sebuah kegelisahan, kesusahan yang besar dalam hidup kami. Wala mablugh ilmina. Janganlah kau jadikan dunia ini apa? Sebagai tempat untuk menutup atau berhentinya ilmu-ilmu kami. Karena dunia apa? Kita menjadi susah mikirin dunia. Karena dunia sehingga kita nggak mau belajar lagi. Ya. Kadang-kadang apa? Orang kalau sudah sudah berkeluarga, sudah cari kerjaan, yang namanya belajar itu sudah apa? Ibaratnya sudah nggak ada waktu lagi. Padahal apa? Ya, doanya itu merupakan salah satu di antaranya apa? Yang namanya belajar itu apa? Tidak ada batas. Lebih-lebih belajar yang bagaimana bisa menghantarkan kita, menyelamatkan kita di dalam akhirat. Itu mungkin belajar ilmu Quran atau ilmu tauhid, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu di antaranya apa? Hal yang sangat penting. Makanya apa? Sayyidina Utsman selalu berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai kegelisahan yang terbesar dalam hidupmu, dan pula janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tempat berhentinya kami belajar tentang ilmu-ilmu kau. Kemudian wal maqalatus sadisah, maqalah yang ke-6, an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Maka salah satu keistimewaan Sayyidina Ali ya, kalau khalifah yang lainnya biasanya radhiyallahu anhu ya. Kalau Sayyidina Ali ditambah dengan karramallahu wajhah. Karena apa? Salah satu keistimewaannya Sayyidina Ali memang dari sejak kecil ya tidak pernah menyembah selain Allah ya. Berbeda dengan sahabat yang lainnya. Sayyidina Umar ya, Umar bin Khattab dulunya sebagai seorang kafir, kemudian menjadi muslim ya, beriman. Kemudian juga Sayyidina Ali ada sebuah ungkapan, ada Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ada baginda Rasul, saya itu adalah kotanya ilmu, saya itu adalah tempatnya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintu-pintunya. Itu salah satu di antaranya apa? Itu digelari dengan karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Ya. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Man siapa saja kana fi talabil ilmi ya, yang selalu mencari ilmu, kanatil jannatu, maka sungguh seakan-akan surga fi talabihi, diperolehnya atau dicarinya. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan barang siapa saja yang selalu mencari maksiat, kedurhakaan, dosa, durhaka, kejahatan, kanatin naru, maka sesungguhnya neraka di talabihi, yang dia cari, yang dia peroleh. Apa maksudnya? Man istaghala fil ilmi nafi, barang siapa yang disibukkan fil ilmi, di dalam ilmu an-nafi yang bermanfaat.
alladzi la yajuzu, yang tidak boleh lil balighi, bagi seorang yang baligh, al aqili, bagi seorang yang berakal, jahluhu, ketidaktahuannya. Ya. Karena fil haqiqati, sesungguhnya pada hakikatnya dia tholiban lil jannah, dia memperoleh atau mencari surga, walidwa'illahi ta'ala, dia ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang disibukkan hidupnya mencari ilmu, dan ilmu ini yang harus diketahui oleh seorang yang baligh, seorang yang berakal. Apa? Ya, ilmu tentang bagaimana tentang sholat. Sholat itu kan wajib. Maka ilmu yang ada hubungannya dengan sholat juga wajib. Ya. Maka ketika orang mencari ilmu, itu pada hakikatnya dia ingin mencari surga, dia ingin meraih surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya wudhu itu kan wajib ketika orang masuk sholat. Maka apa? Ilmu yang ada kaitannya dengan wudhu itu juga wajib. Makanya apa? Ibu-ibu atau hadirin semuanya, dalam rangka hadir dalam majelis taklim dimanapun berada, karena ingin mencari ilmu, apa? Itu pada hakikatnya tholiban lil jannah, orang yang ingin memburu surga, orang-orang yang ingin mencari surga. Bahkan tidak hanya cuma surga, walidwa'illahi ta'ala, karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Kita berharap mudah-mudahan hadir kita, duduk bersimpuh kita di tempat yang mulia ini, termasuk orang-orang yang nantinya dimudahkan oleh Allah dalam memperoleh surga di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya cuma surga, tapi ridhonya Allah. Kemudian wa man kana muridan lil maksiati, barang siapa seseorang yang selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, yang dicari apa? Yang selalu dilakukan adalah maksiat terus, dosa terus, ya. Mungkin ya mulutnya, mungkin tangannya, mungkin penglihatannya, ataupun hal-hal yang lainnya yang dilakukan selalu dosa, ya. Tidak ada hal-hal yang baik, ya. Maka apa? Kana fil haqiqati tholiban linnar, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu apa? Ingin mendekati neraka, walisuhtillah, jangan memperoleh kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang berbuatnya selalu berbuat maksiat, orang itu selalu berbuat dosa, pada hakikatnya itu dia didekatkan dengan neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Ini bisa menjadikan motivasi semangat bagi kita, yang dengan niat yang baik, dengan yang ikhlas, apapun yang kita lakukan yang ada hubungannya dengan kebaikan dan kemanfaatan dan kemaslahatan, mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun, tidak pernah durhaka kepada Allah, karimun, orang yang terpuji perbuatannya, ay hamidul fi'al. Siapa mereka? Wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, orang-orang yang dimuliakan hidupnya dengan takwa dan selalu menjaga maksiat. Jadi orang yang tidak pernah durhaka kepada Allah adalah orang yang memang di dalamnya diliputi dengan takwa.
Takwa itu gampang diucapkan, gampang dihafalkan, tapi apa? Susah diamalkan. Gampang takwa setiap Jumat, nusini nafsi bitaqwallah takwa. Tapi apa? Prakteknya itu tidak gampang. Prakteknya itu tidak gampang. Maka Sayyidina Ali menjelaskan bahwa salah satu di antara takwa itu apa? Kata beliau, al-amalu bitanzil. Kita beramal itu hendaklah sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita beramal sesuatu itu hendaknya ada dasarnya, ada landasannya. Entah itu Al-Quran, entah itu hadis apapun. Ataupun ijma daripada para ulama. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan itu ada nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga apa? Yang dimaksud dengan takwa itu apa? Adalah kita mempersiapkan sesuatu, ya. Kita mempersiapkan amal sesuatu sebelum datangnya sebuah kematian. Itu yang disebut dengan takwa. Ya. Kira-kira sudah apa saja yang sudah kita siapkan? Ya Bu. Kira-kira sudah siap apa saja bekal-bekal kita untuk menghadap kepada Allah? Itu disebut takwa. Jadi kalau hanya cuma sekedar ucapan, sekedar omongan, tidak ada buktinya, itu belum takwa. Kalau takwa itu adalah kita bagaimana mengumpulkan pundi-pundi amal, ya. Alhamdulillah, selain sholat wajibnya kita sudah bisa rutin sholat malam, ya. Alhamdulillah, sholat duhanya, baca Qur'annya, sedekahnya dan lain sebagainya. Ini itu salah satu di antaranya apa? Hal-hal yang sebagai bekal. Bahkan juga sangat populer sekali salah satu amalan ketika nanti kita sudah